Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengenal lebih jauh ramalan Jayabaya, kita kenali dahulu siapa Raja Jayabaya tersebut. Raja Jayabaya, raja terbesar di Kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya yang berkuasa sejak 1135 hingga 1159. Sri Jayabaya adalah salah satu raja yang berhasil membawa Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Kediri berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Kalimantan dan Kerajaan Ternate. Dengan luas wilayah kekuasaan yang dimiliki, armada laut Kerajaan Kediri juga sangat kuat. Bahkan, eksistensi Kerajaan Kediri diketahui sampai ke Tiongkok yang dibuktikan dengan tulisan seorang saudagar, Hou Kufei, yang menuliskan tentang karakteristik masyarakat pada era Kerajaan Kediri. Selain dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana, Jayabaya juga sering digadang-gadang sebagai seorang pujangga pada zamannya. Tidak hanya itu, konon Jayabaya juga disebut-sebut pandai meramal. Sedikitnya, ada 9 ramalan Jayabaya tentang Indonesia yang terbukti, seperti munculnya kereta api, pesawat terbang, dan radio atau televisi. Ramalan-ramalan Jayabaya ini dituangkan ke dalam sebuah buku bertajuk Kitab Jangka Jayabaya. Terkait benar atau tidaknya ramalan Jayabaya, belum ada yang bisa membuktikan secara ilmiah. Kendati demikian, selama memimpin sebagai raja, sistem pemerintahan di dalam Kerajaan Kediri sudah jauh lebih teratur. Selain itu, hukum juga sudah diterapkan secara tegas dan adil. Ramalan itu tertulis dalam beberapa naskah antara lain Serat Jayabaya Musarat, Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Selain itu juga disinggung di Babat Tanah Jawi. Salah satu tulisan Jayabaya meramalkan terjadinya bencana besar yang menelan banyak korban sebagaimana tertulis dalam bait berikut. Akeh ingkang gara-gara, udan salah mangsa prapti, akeh lindulan grahana, dalajate salin-salin, pepati tanpa aji. Anu tuping zaman sewu, wolung atus tahia tanah Jawa potar patir, ratu kara murka kutila pansirna. Terjemahannya, banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur dan sering datang dengan curah hujan tinggi, kebanjiran, hingga tidak ada curah hujan sama sekali, kekeringan. Petik 2. Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa manusia, ternak, dan harta benda. Demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius yakni terjadinya gerhana bulan, dan gerhana matahari. Petik 2. Masa penuh bencana ini akan penuh dengan penderitaan di mana orang-orang tertindas oleh para penguasa licik dan sewenang-wenang. Masyarakat juga tidak peduli pada sesamanya, pada ketidakadilan yang merajalela di muka bumi. Di tengah masa-masa gelap ini, Jayabaya meramalkan datangnya sosok penyelamat, seorang Satria Piningit. Tapi, setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman keemasan Nusantara, dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil, atau Satria Piningit. Dalam bait naskahnya, Jayabaya menyebutkan ciri-ciri sosok Satria Piningit. Akan ada dewa tampil berbadan manusia berparas seperti Batara Kresna berwatak seperti Baladewa bersenjata Trisula Weda, bait 159. Akan ada dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Satria Piningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Satria Piningit, papar masuk. Dia menjelaskan bahwa Satria Piningit memiliki paras tampan seperti seorang dewa, berwatak tegas. Menyebutkan bahwa paras Satria Piningit itu seperti Batara Kresna, tampan, berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa. Sementara terkait kata, bersenjata Trisula Weda, Masuk menduga itu merupakan sebuah kiasan. Bersenjata Trisula Weda, untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satria Piningit yang dipingit itu membawa Trisula kemana-mana, akan terlihat mencolok yang menyebabkan dirinya tidak piningit lagi. Dijelaskannya, pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai 3 jadi 1, seperti ilmu amal dan iman,
atau bumi langit dan isinya, kiri kanan dan tengah. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat mulia yang lekat dengan banyak dewa-dewa Hindu. Ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngabehi Ronggowarsito, tahun 1802 sampai tahun 1873, pujangga besar Keraton Solo. Salah satu ramalan tersebut adalah mengenai datangnya zaman Kolobendu, yang secara menurut Candra Sengkala, atau angka tahun Jawa, datang pada tahun 1997. Zaman Kolobendu ini akan berakhir dengan datangnya zaman Kolosubo, yang menurut Candra Sengkala, bertepatan dengan tahun 2025. Zaman Kolobendu ini digambarkan akan terjadi pertentangan dan permusuhan di antara komponen bangsa, yang disebabkan oleh adu domba oleh dalang, yang tidak kelihatan, karena berada di belakang layar.